Terpujilah Sang Buddha, Namo Buddhaya. Salam sejahtera untuk kita semua. Sotihotu. Sangga yang mulia, yang terhormat Menteri Sosial Republik Indonesia, yang terhormat Bapak Dirjen Bimbingan Masyarakat Buddha Republik Indonesia, yang saya hormati pimpinan KBTI, Ketua Umum Wandani, dan segenap umat Buddha yang hadir secara langsung maupun secara daring. Ibu-ibu yang berbahagia. Pada kesempatan yang baik ini, saya akan memenuhi harapan dari Panitia Munas Wandani, juga sekaligus Panitia Hari Ulang Tahun Wandani yang ke-26 untuk memberikan sedikit pesan Dhamma. Ibu, Bapak, dan saudara-saudara, perempuan atau disebut wanita adalah sesosok yang memiliki banyak keunggulan. Selain perempuan sering dikatakan menarik karena kelembutannya, karena kecantikannya, namun juga di sisi lain karena kemoralannya, bahkan juga karena ketenangannya, di samping juga perempuan yang berkebijaksanaan, artinya perempuan yang bijaksana. Perempuan memiliki peranan yang sangat penting dalam kehidupan umat manusia. Saya kira tanpa adanya perempuan, hadirnya perempuan di atas muka bumi ini, andaikan saja hanya laki-laki yang ada, apakah itu mungkin? Alam ini menjadi indah. Apakah bisa dikatakan kehidupan manusia tanpa perempuan menjadi lengkap? Tentu jawabnya akan mengatakan tidak. Sering dikatakan bahwa laki-laki berpasangan dengan perempuan, sekalipun bukan sebagai keharusan. Pasangan dalam hal ini, seorang laki-laki menikahi perempuan. Perempuan dinikahi oleh laki-laki menjadi istrinya. Nah, di sini peranan ke dalam atau secara domestik perempuan ketika dia di tengah-tengah keluarga, maka perempuan ini kedudukannya sebagai istri dari suaminya yang laki-laki. Tetapi juga perempuan setelah menjadi istri, lalu kemudian dia harus juga berperan sebagai seorang ibu yang mengandung, yang melahirkan, yang mendidik. Karena itu, seorang ibu dalam perannya sebagai istri
sesungguhnya memiliki tanggung jawab yang amat besar untuk kelangsungan kehidupan, terutama anak-anaknya. Tidak sekedar kemudian mengandung, tidak sekedar melahirkan, tetapi seorang ibu juga dikatakan sebagai pubacari, yaitu guru pertama di rumah. Sebelum anak-anak ini dididik di sekolah, di luar rumah, maka yang mengajarkan A, I, U, E, O, papa, mama, dan seterusnya adalah ibunya. Karena biasanya ayahnya sibuk bekerja di luar, mencari nafkah. Jadi ibu memiliki peran selain sebagai istri, tetapi juga sebagai ibu dari anak-anaknya yang penuh dengan kasih sayang, yang cintanya itu dikatakan tanpa batas. Dalam Metasutta disebutkan, cinta seorang ibu yang bijak, yang baik, yang pandai. Dia itu cintanya seperti mencintai anak tunggalnya yang tanpa batas. Perempuan yang belum menikah itu juga memiliki peran sebagai anak. Dalam satu keluarga biasanya anak laki-laki dan perempuan atau wanita. Kalau anak-anak biasanya disebut masih perempuan karena masih anak-anak. Ya. Nah, anak-anak punya peran. Bagaimana anak-anak harus mencintai, menghormati, menghargai, dan patuh kepada orang tuanya. Jadi seorang perempuan di dalam lingkungan ke dalam rumah memiliki peranan sebagai istri, sebagai ibu yang sudah menikah, dan sebagai anak. Nah, bagaimana peran perempuan di luar rumah dalam ranah publik? Dalam ranah publik, perempuan yang belum menikah maupun perempuan yang telah menikah biasanya sejajar dengan pria, yaitu bekerja di manapun yang sesuai dengan profesinya. Nah, biasanya kalau sudah dihadapkan pada pekerjaan, wanita ini terlihat atau dipandang sebagai wanita yang profesional karena kerjanya sesuai dengan profesinya. Apakah dia sebagai akuntan, sebagai dokter, sebagai arsitek, dan lain-lain. Maka dikatakan wanita itu bekerja secara profesional dan kreatif. Biasanya perempuan jauh lebih kreatif dibandingkan laki-laki. Sekalipun juga banyak laki-laki yang kreatif lebih daripada perempuan atau wanita. Dan perempuan yang kreatif, yang bekerja dengan profesional, perempuan yang bekerja dengan jujur, dengan baik, yang memiliki budi pekerti, adalah perempuan-perempuan yang memiliki keunggulan dalam karakternya. Nah, karakter perempuan yang terbentuk itu, maka terbentuk ketika dia berada di lingkungan rumah. Maka peran daripada orang tua, ibu yang melahirkan, ibu yang membesarkan, nah sebagai anak ketika di rumah itu telah dibentuk karakternya sejak kecil. Karena itu dia menjadi seorang anak yang memiliki budi pekerti. Dan ini tanggung jawab dari orang tua untuk membentuk karakter anak, sehingga nantinya ketika dia bekerja, ya di ranah publik dia bekerja dengan jujur, bekerja dengan baik, sehingga menjadi wanita-wanita karier yang amat profesional sekali.
Nah, ini membanggakan sekali. Dan wanita Buddhis sekarang banyak sekali. Kalau dulu mereka hanya sekolah pada lingkup ya tertentu, tapi sekarang wanita Buddhis di Indonesia terlihat amat bisa dijumpai wanita-wanita yang profesional, yang kreatif, yang memiliki budi pekerti yang luhur. Karena apa? Karena wanita-wanita itu mengenal suatu keorganisasian, setidaknya berkecimpung di keorganisasian. Nah, salah satunya adalah Wandani, wanita Theravada Indonesia. Maka salah satu keuntungan aktif sebagai pengurus Wandani, di pengurus pusat Wandani, pengurus daerah Wandani, juga Wandani di wihara-wihara. Nah, kalau mereka itu ya aktif di dalam kegiatan Buddhis, misalnya di wihara-wihara, kegiatan-kegiatan Wandani dengan beraneka macam kegiatan yang kreatif. Saya lihat kadang-kadang kreatif sekali ibu-ibu. Berkenaan dengan acara, berkenaan dengan tata hias, misalnya menghias altar, menghias ruangan, gedung, berkenaan dengan finance keuangannya, bagaimana mengelola keuangan, bagaimana kemudian membelanjakan, bagaimana yang lain. Maka wanita Buddhis biasanya bekerja dengan profesional, dengan kreatif, dengan benar, dengan jujur, dengan baik, dan tanpa mengharapkan apa yang saya dapatkan. Bekerja dengan jujur, bekerja dengan tulus. Ya, meskipun ya setiap orang dalam hati kecilnya masih berpikir ingin mendapatkan pujian. Kalau memang baik, kalau memang bekerja dengan benar, kalau bekerja dengan sungguh-sungguh, kalau punya perilaku yang baik, pantas pula untuk dipuji. Mengapa tidak? Karena melakukan sesuatu yang baik, yang benar, berbudi pekerti, kalau dipuji kan sesuatu yang benar, yang tepat. Pujian diberikan kepada mereka yang baik. Inilah seorang wanita yang profesional, dan dalam kisah zaman kehidupan Guru Agung Sang Buddha Gautama banyak sekali wanita-wanita yang mungkin kategori sekarang profesional, kreatif, berbudi pekerti luhur. Bukan hanya berbudi pekerti luhur, telah mencapai tingkat kesucian. Seperti Mahapajapati Gautami, yang tidak lain adalah ibu tiri dari Pangeran Siddhartha, yang dengan penuh gigih dan semangat ingin memasuki kehidupan kesamanaan sebagai bikuni, berjuang dengan gigih dengan segala cara, yang akhirnya bisa menjadi bikuni dan pemimpin bikuni sehingga sangga bikuni berdiri. Nah, ini tentunya karena bekerja dengan profesional, dengan kreatif, dan tentunya berbudi pekerti yang luhur. Banyak siswa Sang Buddha yang wanita yang dipuji ya sebagai upasika yang teladan, seperti Visakha, Upasaka, seperti Anathapindika, ya. Dan juga banyak kisah-kisah bagaimana wanita yang dengan penderitaannya lalu kemudian bisa mengatasi karena kegigihannya, karena memiliki kemauan untuk merubah menjadi diri yang lebih baik. Dia bertemu Sang Buddha, dibimbing oleh Sang Buddha. Nah, disinilah letaknya. Karena memang karakternya dasarnya baik, dia profesional, dia berlatih dengan baik, dia sungguh-sungguh berlatih, sehingga seperti kisah Gautami, seperti Patacara, dan banyak lagi, Bhiksuni Upalawana, dan lain-lain, yang juga mencapai tingkat kesucian. Kalau kita membaca sejarah riwayat para teri, maka sangat banyak.
Nah, inilah yang perlu saya sedikit singgung. Kita menteladani para Arya, terutama para Teri yang telah mencapai kesucian sebagai seorang yang benar-benar dikatakan sangat profesional, sangat kreatif, dan telah mencapai hasil, telah menembus apa yang harus dicapai. Dan bukan hanya berbudi, tapi dia menjadi manusia yang luhur, manusia yang telah terbebas dari duka, bebas dari tugasnya sebagai seorang manusia. Ini saja barangkali yang perlu saya sampaikan, dan saya yakin di Wandani ini banyak wanita-wanita yang berkualitas unggul. Wanita-wanita yang mampu bekerja dengan profesional, dengan sangat kreatif, dan memiliki budi pekerti yang luhur, sehingga akan mencapai kehidupan yang bahagia sekarang, perkembangan secara materi dan duniawi sekarang yang baik, sehingga mendukung untuk terus berbuat kebaikan, sehingga akan sangat mengondisikan Wandani akan terus tumbuh, tangguh, dan berkembang di masa yang akan datang. Selamat hari ulang tahun Wandani yang ke-26 tahun, dan selamat suksesnya pelaksanaan Munas Wandani yang ke-6. Terima kasih.